Bisa record. Kemudian, ayo dibuka buku cetaktiknya. Bab berapa nih? Kita masuk bab terbaru untuk ujian semester nanti. Nggak terasa ya? Nggak terasa ya, kita sudah mau habis. Bentar lagi kamu naik ke kelas 4. Ada yang terasa nggak kelas 3 ini? Ada terasa? Oke, kalau saya nggak terasa loh kalau ngajar kamu udah hampir 1 tahun nih. Ya, dibuka buku cetaktik bab 9. Oke. Ya, dibuka buku cetaktik bab 9. Halaman berapa tuh? Oke, benar. Ya, dari yang online nih bab 9 dibuka nih, kita masuk pembelajaran TIK bab 9 halaman 105. Membuat dan menyimpan dokumen. Ada ujian semester namanya. Ujian akhir semester. Pusing 7 keliling, susah. Guru matematikanya siapa nih? Oh, pakai busur. Oke, nah di situ sudah buat ya. Nah, kita akan belajar membuat dan menyimpan dokumen. Itu adalah judul dari bab 9. Tetapi untuk sekarang kita akan belajar dulu nih. Coba dibuka bukunya halaman 107. Saya share screen ya. Nah, oke. Di sini saya share. Untuk ujian TIK kemarin, saya sudah periksa semuanya. Overall atau rata-rata, kebanyakan nilainya bagus semua. Oke, bagus semua. Untuk berapa nilainya, kamu nanti lihat sendiri. Yang paling bagus nilainya mendapatkan nilai 100 ya. Yang paling bagus mendapatkan nilai 100. Berapa nilai saya? Nah, kalau kamu mau tahu nilai kamu, nanti kamu lihat sendiri waktu pembagian raport nih, kelas 3E. Gimana? Semoga 100. Oke. Nih, saya buka dulu ya. Kemudian saya coba lihat nih, kelas 3E, wali kelasnya Miss Bunga. Dapat 100 semua nilainya. Wow. Nah, ini di kelas 3E ada 2, 4, 5. Oke. Nah, ini kelas 3E ada sekitar 15 orang yang mendapatkan nilai 100. Ada 15 orang yang dapatkan nilai 100. Dan nih, semuanya udah mengumpulkan ya. Di sini semuanya sudah mengumpulkan ujian. Bagi yang merasa, ada nggak di sini yang merasa? Di sini ada 17 orang, tambah sini 3, ada 20 orang. Di antara 20 orang ini, ada nggak yang merasa dapat nilai 100 ujiannya nih? Saya oke. Nih ya, soal dari ujian yang saya berikan, gampang atau sulit nih? Sulit. Nah, ini poinnya 73 ya. Jelaskan keuntungan mengetik dengan menggunakan komputer, tulisan menjadi rapi, benar. Nah, ini seharusnya jawabannya panjang nih. Selain WordPad, Notepad, dan Word, ada beberapa aplikasi pengolah kata yang lain, yaitu
Nih, di sini ada beberapa. Arti beberapa itu maksudnya adalah lebih dari satu. Kalau saya bilang nih, ada beberapa orang yang hadir di kelas 3E, benar atau salah? Benar ya, beberapa itu berarti ada mungkin lebih dari satu, boleh dua, boleh tiga, atau boleh lima. Nah, itu arti kata beberapa. Seharusnya jawabannya itu adalah seperti begini. Saya nggak ada kasih tunjuk tadi ya namanya siapa ya. Nih, jawabannya seharusnya ada si writer, word star, word perfect, king office, open office writer. Nah, temannya menjawab adalah word processor. Salah atau benar? Ada nggak jawabannya dari sini? Ada. Yang mana itu? Mana ada? Temannya menjawab word processor. Jawabannya word star, word perfect. Itu aja tuh yang ada word-wordnya. Nah, ini yang saya bilang ya, coba nanti lebih fokus lagi ke depannya. Dari soalnya itu adalah ada beberapa. Berarti lebih dari satu aplikasi pengolah kata yang lainnya. Coba dijawabkan adalah seperti begitu. Nah, ini benar. Oke, ini ujiannya benar ya. Berarti teman ini mendapatkan kurang lebih nilainya pasti sudah di atas 90. Berarti udah termasuk tinggi juga ya. Saya itu punya siapa? Nah, saya kasih tahu itu nama siapa nih namanya. Di bawahnya ini pas satu kali saya kasih tunjuk namanya siapa. Ada nampak? Nah, itu namanya ya. Nampak nggak namanya di sini? Oke, nah itu ya. Kita sampai ujiannya ada yang mau ditanyain sama saya? Tidak ada, oke. Nah, semuanya sekarang dibuka buku cetaktiknya. Kita akan praktikum menggunakan tombol shift di halaman 107. Gimana? Nah, di sini saya coba buat dulu ya. Kan kalau misalnya di sini katanya adalah praktikum bagaimana sih menggunakan tombol shift, caps lock, dan enter. Coba dari yang online saya coba pengen dibacain halaman 107 yang paling atas. Ayo, ada yang mau bacanya nggak nih? Pada Oke. bab 9 ini kamu akan menggunakan aplikasi pengolah kata. Sekarang kamu pasti sudah mahir mengetik ya. Ternyata mengetik dengan komputer tidaklah sulit. Sebaliknya kamu dapat lebih mudah membuat karangan puisi, cerpen, dan syair lagu. Sebelum membuat Sampai situ dokumen dulu nih Tiffany. Thank you ya. Terima kasih. Nah, suaranya lemes banget nih Besti. Belum makan atau gimana nih? Oke. Nah, oh iya, saya mau tanya. Ini kita hari kedua puasa di kelas 3E. Ada yang puasa? Ada? Julian puasa? Hah? Iya. Puasa tapi di atas mejanya ada botol minum ya. Keren ya. Kalau yang dari yang online gimana nih? Ada yang puasa? Nggak ada ya. Tiffany, oh Tiffany satu jari angkat nih, 4 jari lagi nggak ngangkat nih ya. Nah, saya bacain ulang lagi ya. Pada bab 9 ini kita akan menggunakan aplikasi pengolah kata. Sekarang kamu pasti sudah mahir mengetik. Sudah pintar mengetik? Sudah ya. Nah, ini nanti kita pelajarin ya. Ini saya udah buat keyboard online-nya. Nampak ya, kalau nanti saya ketik dari sini kan nggak nampak ya. Nih, saya hidupin caps lock, samatin dulu. Oke, tapi nanti kita pelajarin dulu. Nah, kita pasti sudah mahir mengetik. Jangankan mengetik main game saja sudah pintar dari handphone atau laptop atau komputer. Benar atau salah nih? Semua di sini pintar main game? Pintar ya. Apalagi kalau misalnya bebas mau main game jam berapapun ya kan? Pasti bakalan puas banget itu mainnya. Untuk zaman sekarang anak kelas 3
seharap ketika main handphone jangan keterusan. Kalau dikasih waktunya 1 jam main, 1 jam saja bermain handphonenya ya, jangan lebih. Jam berapa? 30 menit saja sah kalau main handphone. Nah itu juga boleh ya. Yuk Erin boleh kalau mau ke toilet. Ya. Oke. Nah, sebelum membuat dokumen yang baik, kita harus mempelajari cara menggunakan beberapa tombol di keyboard. Seperti ini ya, seperti ada yang namanya itu adalah, saya udah buat gambarnya ya, semoga kamu bisa melihatnya dengan jelas. Kita akan belajar gimana sih cara menggunakan yang namanya itu adalah tombol shift. Oke, nge-lag bentar. Nah, ini ya. Udah nampak ya, ini kita akan belajar gimana sih nanti cara penggunaan tombol shift, kemudian caps lock. Nah, ini caps lock ya, ada berwarna ya. Kemudian kita akan belajar tombol enter. Nah, enternya itu yang ini atau yang ini. Nanti kamu lihat sendiri, apa sih kegunaannya. Nih. Oke. Ayo kita masuk ke bagian A. Saya pengen tadi ada yang angkat tangan nih, cowok. Mana nih namanya tadi? Ya, oke. Ya, Ricci, tolong dibaca ya nak, yang bagian A. Menggunakan tombol shift, caps lock, dan enter. Di bagian A ya. 1. Menggunakan tombol shift. Mengetik sebuah dokumen tidak lepas dari kaidah bahasa Indonesia yang orang dengan huruf besar. Untuk mengetikkan huruf besar, kamu dapat menggunakan tombol titik. Cara menggunakan tombol shift adalah dengan menekan tombol shift bersamaan dengan tombol yang diinginkan. Misalnya untuk mengetik huruf R, tekan dulu tombol shift dan dilepaskan. Kemudian tekan tombol huruf R, perhatikan data. Good morning, Miss. Good morning, sir. Oke, thank you Ricci. Good morning Jason. Nah, ini kita udah mulai pembelajaran loh Jason. Oke. Nah, terima kasih buat Ricci yang sudah membacanya. Tadi Ricci kayaknya kurang fokus ya. Ada dilewatin satu baris nih Ricci. Saya baca ulang ya. Mengetik sebuah dokumen tidak lepas dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kalau kita menulis itu harus baik dan benar, tidak mungkin. Ada nggak di sini yang menulis hanya dia saja yang mengerti? Tidak perlu orang lain tahu. Nah, kita itu kalau menulis itu harus rapi, benar ya? Harus rapi, kemudian tulisannya juga harus bisa dibaca dengan baik dan benar. Kita harus mengawali kalimat, nah ini tadi ya, Ricci tidak membaca ini. Kita harus mengawali kalimat, nama kota, nama orang dengan huruf besar. Untuk mengetikkan huruf besar, kita dapat menggunakan tombol. Cara menggunakan tombol shift adalah dengan menekan tombol shift bersamaan dengan tombol huruf yang digunakan. Nah, di sini kita bakalan praktikumnya. Maksudnya itu gimana, sebagai contoh nih. Semua di sini sudah tahu nggak? Kalau saya bilang huruf kecil dan huruf besar, semuanya sudah pintar membedakannya? Pintar ya? Atau belum pintar nih membedakan yang mana itu? Oke. Nah, Hello World itu akun saya. Saya buat dulu ya. Di sini kita akan belajar gimana sih cara untuk membuatnya. Pertama, saya duplicate dulu. Oke, lagi nge-lag ya. Nah, kita akan belajar bagaimana sih penggunaan shift. Sebagai contoh, saya buat di sini.
Sekarang hari Senin, les kedua, belajar tik. Nah, seperti begini. Benar nggak? Sekarang itu hari Senin, di les kedua kita belajar tik. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sisa cara penggunaan shift. Ini saya naikin dulu ya biar semuanya bisa kelihatan nih. Saya naikin ke sini. Nah, saya mau tanya nih, bagian mana yang mau kita buat menjadi huruf besar atau huruf kapital? Caranya itu pertama kali itu adalah, nah ini saya hapus dulu ya. Huruf awalnya saya hapus dulu semuanya. Nih, katanya itu adalah klik pertama kali adalah tombol shift. Kalau kamu perhatikan sepertebal nih ya, seperbesar ini. Nah, yang di keyboard ini huruf besar atau huruf kecil? Huruf kecil ya, huruf besar bisa disebut juga sebagai huruf kapital. Nih, seharusnya itu adalah sekarang nih. Pertama-tama kita klik dulu shift-nya. Seklik ini shift ya, kamu lihat nih. Kalau misalnya seklik, ini ada bunyi ya, nampak kedengaran nggak? Oke. Nah, kalau seklik shift-nya, lihat. Semuanya menjadi huruf besar atau huruf kapital. Nampak ya? Nampak semua ya nih. Saya tinggal buat S-nya nih, kamu lihat di sini. Nah, S-nya menjadi huruf besar dengan menekan tombol shift-nya nih. Kalau saya nggak tekan tombol shift nih, kalau saya tekan tombol shift dia akan berwarna biru. Kalau tidak menekan dia akan berwarna hitam nih. Saya nggak usah tekan nih. Nampak nggak perbedaan antara S besar sama S kecil? Nampak ya? Nah, sekali lagi, saya boleh lihat lagi nih, saya klik shift-nya. Nah, kemudian ini. Oke. Jadi yang pertama kali kita buat itu adalah kita klik tombol shift-nya, kemudian tahan, baru kita buat yang mau kita ketik. Nih, seperti gini. Sampai sini untuk tombol shift, ada yang mau ditanya sama saya? Gampang ya. Serasa ini pelajaran yang paling gampang. Kenapa gampang? Karena di sini saya yakin semuanya sudah pintar mengetik. Tetapi mungkin di keyboard itu kita tidak ada yang namanya tombol shift, caps lock, atau kontrol, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita pelajari nanti bagaimana menggunakannya. Nih, saya lanjut lagi ya. Ini sekarang, kemudian nih, Ari Enin, SE2, apa nih? SE2, pelajar I, apa nih? Nah, di sini kita akan buat dulu. Nah, ini hari ini ya, benar ya, ini hari ini. Nah, sama juga pertama kali kita klik shift-nya, kemudian klik H. Nah, kalau misalnya kita nggak klik shift-nya ini, dia menjadi huruf kecil seperti begini. Nah, tapi kita harus buat huruf besar, kita klik shift, S, Senin, ini L, nah ini K, kedua. Nah, sekali lagi saya bilang, kalau kita nggak klik shift-nya, B-nya bakalan huruf kecil. Nah, tapi kita pakai huruf besar, belajar, tik. Nih. Oke, gampang ya pelajaran kita bagaimana menggunakan tombol shift. Nah, ini temannya bertanya nih, ada yang namanya Vivo. Hello, Vivo 1904. Siapa nih? Ya, diganti dulu yuk yang punya namanya seperti gitu. Oke, sorry, saya klik mana nih? Ini siapa namanya nih? Vivo 1904. Kamu ganti namanya yuk, pakai nama asli. Saya, Sir. Sorry ya.
Siapa namanya tuh? Ya, diganti namanya, di rename. Tahu nggak cara ganti nama? Tahu, Sir. Tahu, oke. Siapa nama teman ini? Ada yang tahu? Saya Patrick. Frederick. Oke, seganti namanya ya. Tadi Ya. temannya bilang dia kan Ilham nih. Frederick. Seperti gini. Benar nggak? Patrick. Oh, kira tadi Frederick. Patrick. Teman Bang Bob. Ini. Oke. Nah, tapi yang benar namanya Patrick ya. Oke, nah ini saya buat udah benar. Ini benar Patrick? Iya, Sir. Oke, kita lanjut lagi pelajarannya ya. Tadi temannya yang bilang kan namanya Patrick teman SpongeBob ya, sebuah gitu dong. Oke, nah itu hanya bercanda doang ya. Nah ini kita lanjut. IDK itu adalah I don't know, maksudnya itu adalah saya tidak tahu. Saya tadi tanya sama teman-teman yang masa belum kenal satu sama lain. Di sini udah kenal belum satu sama lain? Udah saling mengenal atau belum nih satu sama lainnya nih? Temannya nih. Nicholas Law udah sampai mimpinya nih, udah sampai negara mana nih? Oke. Ya. Oh, tapi di sini seharusnya kalau kamu di kelas 3E harusnya saling mengenal ya, benar ya, kita harus tahu temannya satu sama lain. Nah, ini selanjut lagi pembelajarannya. Nah, itu adalah penggunaan dari yang namanya itu adalah menggunakan keyboard shift. Nah, saya punya kabar baik buat yang biasanya sering PTMT. Nanti di semester depan kita bakalan lebih sering yang namanya praktikum di lab komputer. Nah, sekarang COVID kan sudah mulai turun, benar ya? COVID sekarang sudah mulai turun dan kita sudah dibolehin pakai lab komputer, tapi tidak sering. Jadi paling tidak kamu bakalan mengerti dan bakalan praktikum gimana sih cara menggunakan komputer dengan baik dan benar. Oke, nah ini adalah penggunaan dari tombol shift. Sekarang kita lanjut bagaimana menggunakan yang namanya itu adalah tombol caps lock. Pertama, saya lihat dulu yang fokus di sini. Gimana? Nih kan? Makanya tadi saya bilang nih, udah sampai mimpi kemana nih? Ya, ada yang mau baca nggak nih menggunakan tombol caps lock? Julian, coba Julian dibaca ya. Julian aja nih. Oke, sampai situ dulu Julian. Kamunya sudah sesak napas buat membaca ya. Oke, nah sekarang kita sudah belajar, kita akan masuk bagaimana menggunakan tombol caps lock. Nah, untuk tombol caps lock ini hampir sama kegunaannya. Sama seperti gini saya tanya. Mobil sama motor sama-sama kendaraan atau bukan? Sama ya, tetapi agak sedikit berbeda fungsinya. Maksudnya gimana, Maksudnya itu adalah seperti gini, kita sama-sama tahu kalau motor itu atau kereta itu di Medan biasa sebutnya kereta ya. Kalau di kereta itu hanya bisa muat 2 orang saja, benar ya? Yang bawa motor sama penumpangnya. Kalau naik mobil itu bisa lebih banyak orang di dalamnya. Nah, itu apa tadi di keyboard. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih menggunakan tombol caps lock di keyboard nih.
Kamu lihat ya, di sini bakalan ada perbedaannya. Maksudnya perbedaan itu gimana, Sa? Nih, saya hapus dulu semua. Oke, nih. Kalau tadi saya menggunakan di keyboard, wah nggak terasa ya waktu kita tinggal 10 menit lagi. Kalau saya menggunakan keyboard nih, oke. Saya tekan shift, tahan, saya buat gini. Nah, kalau selepas dia bakalan huruf kecil lagi. Nah, dia akan menjadi huruf kecil. Kalau tekan tombol caps lock ini, saya klik caps lock. Dia bakalan tetap menjadi huruf besar seperti begini. Nah, itu saja perbedaannya. Fungsinya sama-sama semua. Oke. Ini saya share sound ya. Nah, karena saya menggunakan namanya keyboard dari aplikasi, jadi ada sedikit bunyinya ya. Kalau misalnya saya klik shift, lihat. Saya klik shift, dia bakalan. Nah, ini agak sedikit ada warna suaranya ya. Nah, kalau lihat ya, kalau saya klik shift, nah saya tahan, saya buat gini, asap. Nih, ini kalau misalnya saya klik, saya tahan, nggak nampak ya nih. Nih, saya klik shift-nya nih. Kalau saya klik shift, lihat ya nih. Saya klik shift. Oke. Dia bakalan warna biru seperti gini, nampak ya? Nah, dia bakalan huruf besar asap hitam contohnya nih. Tapi kalau selepas nih, selepas shift-nya nih, saya nggak klik. Dia bakalan menjadi huruf kecil seperti gini, asap hitam. Nah, berbeda dengan si caps lock-nya. Kalau kita klik caps lock sekali, nah dia bakalan berwarna biru untuk seterusnya. Asap hitam biasanya gimana? Nah, kalau handphone itu berbeda ya. Kalau biasanya di handphone itu tanda panah ke atas. Benar ya? Handphone itu biasanya tanda panah ke atas. Oke, benar. Kalau kita mau tekan caps lock, kita harus klik 2 kali. Benar ya? Nah, untuk membuat caps lock, memang di sini ada perbedaannya sedikit antara penggunaan menggunakan komputer atau menggunakan handphone. Tadi saya sudah bilang ya, handphone sama komputer itu hampir sama kegunaannya. Nah, tetapi pasti ada perbedaannya sedikit. Sama seperti ini, laki-laki dan perempuan sama-sama manusia atau tidak? Sama ya, tapi kan berbeda ya, benar ya? Nah, ini juga sama ya. Nah, jadi kalau tombol shift itu kita harus tekan tahan lama, baru kita bisa mengetiknya. Nah, kalau kita lepas, dia jadi gini. Bau. Nah, asap hitam biasanya bau. Tapi kalau kita klik caps lock, kita tinggal mengetiknya saja nih. Apakah ada asap berwarna shift? Lihat ya, saya klik shift-nya dia bakal berwarna biru. Selepas pink. Nah, ini contohnya. Oke, nah jadi itu adalah perbedaannya. Hanya sedikit saja bedanya antara, wow, ini saya lihat-lihat tiba-tiba ada yang tercoret-coret ya. Oke, ini saya yang aku lingkarin. Kenapa nih yang dilingkarin? Oke, tadi temannya nanya nih. Yang mana nih? Oke, ini nav ya. Nah, ini gunanya nav nih. Oke. Dan sekarang gimana cara balikinnya nih? Oke, jadi itu adalah perbedaan antara ini adalah perbedaan antara tombol shift sama caps lock. Sampai di sini semuanya paham? Paham ya? Gampang ya? Nah, kita lanjut lagi. Kita akan masuk sekarang lagi bagaimana menggunakan tombol enter. Untuk tombol enter, sejamin juga semuanya sudah paham. Gunanya tombol enter itu adalah untuk
membuatnya atau mengganti dari baris 1 ke baris kedua. Sebagai contoh, penggunaan tombol enter. Semua di sini tahu puisi yang judulnya Menanam Padi. Ya, di sini kita coba belajar ya gimana sih cara menggunakannya, yaitu membuatnya menanam padi. Atau di sini, saya mau tanya semua, ada yang tahu satu lagu nggak nih? Judul lagunya itu adalah Balonku Ada 5. Semua tahu? Tahu ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menggunakan, kita gabungin aja, menggunakan tombol Shift, Caps Lock, dan Enter. Kita buat balonku ada 5. Ini judulnya, benar ya? Balonku ada 5. Kemudian apa nih? Rupa-rupa. Oke, coba nyanyi. Meletus balon. Ayo, apa nih? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu. Hijau kuning. Ayo, katanya hafal semua lagunya nih. Merah kuning kelabu. Berarti ada 6 dong. Hijau kuning kelabu. Merah. Merah muda. Dan biru. Nah, ada 6 warnanya loh. Hijau 1, kuning 2, kelabu 3, 4 merah, 5. 1, 2, 3, 4, 5, oh pas 5 ya. Semabuk rupanya. Oke. Nah, balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Jangan meletus, nanti kita terkejut. Oke, cukup sampai sini dulu nih. Balon hijau dor. Door, oke, door. Door atau dar? Kalau door itu biasanya pistol itu untuk menembak nih. Nah, seperti contoh nih. Ini kalau kamu lihat, saya membuatnya ini menggunakan caps lock atau shift. Ayo. Kalau saya tanya nih, ini saya membuatnya menggunakan caps lock atau shift. Nah, benar ya, saya menggunakan caps lock. Kenapa? Tadi saya sudah bilang kalau caps lock itu semuanya bakalan huruf besar. Sedangkan shift itu dia akan membuatnya satu-satu saja nih. Lihat ya, sekali lagi saya bilang ya nih. Nah, terus kegunaan enter itu ada lagi nih. Dari baris ke sini kita klik enter, dia bakalan turun ke bawah nih. Sekali lagi saya klik enter nih. Nampak ya yang garis putih ini? Nah ini. Nah, enter terus sampai paling bawah nih. Nah ini. Meletus balon. Saya klik enter. Duar, dar, dardur. Nah, itu terserah kamu deh mau yang mana nih. Duar, dar, dardur. Itu contohnya nih. Meletus balon hijau duar atau dar atau dardur. Terserah kamu nih. Oke. Hatiku sangat kacau. Benar ya, hatiku sangat kacau. Nah, kita mau buat hatiku sangat kacau, kita klik tombol enternya. Nih. Baru kita buat ini caps lock-nya. Nah, dia bakalan huruf besar semua nih. Hatiku sangat kacau. Kemudian saya klik enter lagi. Kemudian apa lagi nih? Balonku tinggal 4. Enter. Ku pegang erat-erat. Oke. Nah, sampai di sini kita. Ya, diaktifin dulu kameranya semua. Kita mau absensi dulu ya. Kita mau absensi terlebih dahulu.
Bentar ya, jangan keluar dulu nih sama absensi. Oke, nah